talqin ya. Talqin apa? Dua tiga wafir riwayatin mata minkum minal jannah itu tadi itu ya la hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumla arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in wa ila arwahi ahli kulli wa sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin sumla arwahi aimatul arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatul muhaqqiqin wa awliya'il qawmi ajma'in sumla arwahi jami'i masyayikhina wa marabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa man yurad Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Amin Dari Jazuli wa Syekhana Fuad Munib Jazuli wa Syekhana Munib Jazuli wa Syekhana Mahfuz Syurat wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhana Junaidi bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa usulahum wa furu'ahum wa man intasaba ilaihim sumla jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa aulatina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahu min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min al-'ulama'i al-'amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan dalam satu riwayat, mamata minkum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Bermula hadis man mata minkum wa huwa yuhsinu dhanna billah ila akhirih. Man bermula siapa orang, yaitu mati siapa man minkum dalam keadaan dari kalian, wa huwa dalam keadaan bermula man itu yuhsinu memperbaiki siapa man adzonna pada persangkaan billahi ta'ala dengan Allah ta'ala. Barang siapa yang meninggal kemudian dia berhusnudzon kepada Allah, dakhala maka masuk siapa man al-jannata pada surga. Mudallalan dalam keadaan diberi petunjuk. Siapa man. Jadi tanda daripada orang masuk surga adalah ketika detik-detik akhir dia memiliki husnudzon billah. Ya. Wakana, dan ada siapa Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pada Abdullah bin Mas'ud itu yaqulu berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, wallahi demi Allah alladzi zat la ilaha yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah ghairuhu selain Allah, la yuhsinu tidaklah berhusnudzon siapa ahadun yang memperbaiki siapa ahadun seseorang adzonna pada persangkaan billahi ta'ala dengan Allah ta'ala, tidaklah seseorang itu memiliki husnudzon kepada Allah ila atau kecuali memberikan pada man siapa Allah Ta'ala dzonnahu pada persangkaannya ahad, kecuali dia diberi apa yang menjadi husnudzonnya kepada Allah. Bagi Allah segala sesuatu itu sangatlah mudah. Tidak ada kerugian bagi Allah ketika dia harus memaafkan kepada manusia padahal dosanya banyak, ya hanya karena husnudzon saja. Tidak kemudian berbeda dengan kita kadang-kadang. Kita kalau belum menyakiti orang yang nyakitin kita, itu rasanya belum puas. Ya, kalau belum terbalaskan ya doa kita, wah, kita rasanya belum puas. Allah tidak demikian. Makanya anjuran bagi kita adalah untuk berhusnudzon kepada Allah.
Wadzalika bermula itulah a'tahu Allahu dzannahu. Allah memberikan apa yang dia kehendaki itu, annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu biyadihi, di dalam kekuasaannya Allah, ada pada tangannya Allah. Wakana, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhuma pada Abdullah dan Abbas. Anaknya itu Abdullah, bapaknya itu Abbas. Itu yaqulu, berkata siapa Ibnu Abbas, idza ra'aitum ar-rajula, ketika melihat siapa kalian ar-rajula, pada seorang laki-laki, qad hadarahu, benar-benar datang pada rajul apa al-mautu, kematian. Kalau kita melihat ada orang yang mendekati kematian, fabasyiruhu, maka berilah kabar bahagia pada rajul. Liyalqa, supaya bertemu siapa rajul, robbahu, pada Tuhannya rajul, bahwa dalam keadaan bermula rajul itu yuhsinu, memperbaiki siapa rajul, adzonna, pada persangkaan bi, dengan Allah, bi, dengan Rabb. Ketika orang mendekati kematian, itu kita harus buat dia memiliki husnudzon kepada Allah. Jangan sebaliknya, jangan sampai dia malah menjadi putus asa dari rahmat Allah. Ya, satu hal yang sering saya sampaikan, istidamatul Islam, istidamatul iman, adalah menjadi pokok mempertahankan keislaman dan keimanan kita sampai kematian. Ya, besok itu nanti kita akan sampai kepada di mana ada seorang ketika mendekati kematian biasanya selalu menyebut orang-orang yang dekat dengan dia. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu teman dekatnya, bahkan kadang-kadang kiai. Orang sedang nazak, dia melantur begitu, bahwa melihat sosok orang-orang itu. Padahal orang-orang itu adalah jelmaan dari iblis. Nah, nanti akan sampai ke sana. Tergantung bagaimana apa yang dia sampaikan kepada muhtadar. Muhtadar itu orang yang sedang sekarat. Apa yang disampaikan? Kalau yang disampaikan adalah tentang ketauhidan, bagus. Karena nanti setan itu yang menyerupai ayah, itu dia akan menceritakan bahwa saya dulu mati dalam keadaan Islam. Ternyata yang membahagiakan adalah mati dalam keadaan Yahudi. Nah itu, naudzubillah. Makanya nanti ketika ada orang yang begitu ngelantur ngomong, pokoknya inna dina indallahil Islam, ingatkan kepada si muhtadar tadi, orang yang sekarat tadi, untuk senantiasa menetapi iman dan Islam. Mana tadi? Liyalqa rabbahu wa huwa yusinu dzannabi wa idza kana, dan di dalam ketika ada siapa ar-rajul itu sahihan, sehat. Tapi kalau orangnya sehat, ya fakhawifu, maka takut-takutilah kalian pada rajul. Ya, tapi kalau orang sehat ya jangan dibuat husnudzon. Karena kalau husnudzon itu kadang-kadang salah posisi, salah tempat juga tidak benar. Udah, Allah itu Maha Pengampun. Kalau cuman dosa segini doang mah, nah kadang-kadang akhirnya jadi berani. Nah, tidak boleh ya. Keberanian terhadap satu dosa kecil itu adalah pengkhianatan besar bagi Allah yang memberikan kita fasilitas hidup yang luar biasa. Ya, oksigen, sehat, raga, keluarga, rezeki, dan seterusnya. Memang kepada setiap orang siapapun dia, ya, mau dia itu muslim ataupun non muslim, Allah kasih. Makanya dosa sekecil apapun terhadap Allah adalah pengkhianatan yang besar, ya. Assalamualaikum. Itu
saya udah dapat kitab lagi, jadi boleh kalau mau dibawa pulang. Ya, silakan buat apa? Buat ya buat pahala kan, bawa kitab rumah, bawa ke sini itu kan. Goya-goyaan. Nggak ada. Wih, keren ngajinya Mukhtasar. Maksudnya apa Kang Otong kayak gitu? Tapi kalau orang sehat, maka kita harus menakut-nakutinya. Faidha nazala, maka di dalam ketika turun bihi dengan al-abad, al-pal mautu kematian, farroja maka bermula roja. Ya, dalam hidup kita ada dua yang harus kita pertahankan dalam sehari-hari kita, yaitu ar-roja wal khauf. Ya, berharap atas pengampunan Allah, rahmat Allah, tapi juga khauf harus ada. Sehingga jadi begini, kalau kita melakukan kebaikan, kita pakai ar-roja, berharap pahala kita banyak, berharap jangan pakai takut. Kalau takut malah nggak jadi kebaikan. Ya, tapi kalau melakukan sebuah kemaksiatan, kita pakai al-khauf, ya, takut kepada Allah. Ya, jadi harus ada itu. Ya, ini apa? Ini kita mau ngapain? Kita mau ngomongin tentang pilkada gitu misalkan, ya, atau tentang orang lain. Ini termasuk kategori yang baik atau buruk. Kalau buruk ya berarti kita harus takut jangan sampai kita terlibat dalam ghibah kepada orang atau namimah. Tapi ketika kita melakukan kebaikan yang sekecil apapun, ya, kita berharap menghilangkan misalkan paku di jalanan, ya, atau kaca beling, ya, atau batu dari jalanan kita pinggirin, kita berharap bahwa itu mendapatkan ridhonya Allah. Makanya ketika ada orang sehat, maka khaufnya lebih dibanyakin biar nggak maksiat. Tapi kalau sudah sakit, ya, sudah sakit, apalagi sakitnya katakanlah sudah ada tanda-tanda dari dokter, biasanya nggak lama, perbaikan andalan saya, ya, idza la uridu an ukhrija abdan minad dunya, ya, tidak menginginkan, wa uridu an arhamahu, dan saya ingin mengasihi dia, bahwa orang Islam itu ketika mau meninggal dunia, Allah akan memberikan cobaan kepada orang tersebut, penyakit, ujian, ya, musibah dan seterusnya, sampai Allah menghitung setiap kesalahan yang kecil-kecil, dia akan usahakan untuk dibalaskan ketika di dunia terhadap orang muslim tadi. Jika ternyata menjelang sampai dia kasih ujian, ternyata kok dosanya masih ada, namanya manusia kan terus, ya, melakukan dosa lagi. Yang kemarin-kemarin udah diampuni, hari ini bikin dosa lagi. Nah, ketika pada akhir hayatnya, Allah akan menimpakan kepada dia sakaratul maut yang menyakitkan dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa tadi. Jadi itu. Jadi bagaimanapun kondisi orang muslim ketika sakaratul maut, maka husnul khotimah, ya, karena sebagai balasan. Farroja, maka bermula roja itu afdalul, lebih utama, minal khaufi, daripada khauf, ya, menakut-nakuti. Wakana, dan ada siapa al-mu'tamiru, al-mu'tamir itu yaqulu, berkata siapa mu'tamir, lama hadoro, di dalam ketika datang siapa abi, bapak saya, al-wafat, pada kematian, bapak saya mati, kata mu'tamir, qala, berkata siapa abi, ya waladi, wahai anakku, hadisni, ceritakanlah kepada saya, bisyai'in, dengan sesuatu, minar rukhosi, dari beberapa kemurahan. Ketika ayah daripada mu'tamir itu mendekati ajalnya, dia minta kepada anaknya untuk diceritakan kepada beliau tentang kemurahan-kemurahan Allah. La'ali, semoga saja bermula saya itu alqa, bertemu siapa saya Allah pada Allah,
Wa ana bermula saya itu uhsinu memperbaiki siapa saya adzonna pada persangkaan bi pada Allah. Dengan harapan ketika beliau mendengarkan rukhsah yang Allah berikan, ya. Biasanya kalau orang sudah mau meninggal sakitnya parah, sholat pun udah enggak. Nah, itu bagaimana? Ketika seseorang mau sakit, itu Allah mengirimkan 4 malaikat, ya. Yang kemudian malaikat yang pertama diperintahkan untuk mengambil cahaya wajahnya, yang kedua disuruh mengambil kekuatannya, yang ketiga disuruh mengambil ladatu ta'am, enaknya makanan, yang terakhir disuruh mengambil dosa. 4 malaikat itu disuruh mengambil masing-masing tugas sendiri-sendiri. Dan ketika Allah menghendaki orang tersebut sehat, maka Allah memerintahkan kepada yang mengambil cahaya wajah untuk dikembalikan, sehingga orangnya berangsur-angsur tidak pucat lagi, kembali cerah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kekuatannya dibalikin, maka dia kembali lagi kuat beraktivitas seperti biasa. Yang ketiga, kemudian bisa makan enak lagi. Nah, giliran malaikat yang keempat nggak diperintah oleh Allah, ya, bingung dia. Akhirnya dia protes, ya Allah, kami adalah 4 malaikat yang masing-masing punya engkau beri tugas ketika engkau menghendaki si fulan ini sakit. Namun ketika engkau menginginkan orang tersebut sembuh, engkau menyuruh mereka untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Kenapa engkau nggak disuruh saya? Dan akhirnya kata Allah, demi keagungan saya, sesudah orang tersebut merasakan kesulitan dalam sakit, maka tidak pantas bagi saya untuk mengembalikan dosa-dosanya. Buang dosa itu ke ke laut. Ya, kemudian di laut ada yang riwayat mengatakan dijadikan sebagai seekor buaya, ya. Nah, kalau ada seorang sakit sampai sakitnya itu sampai pada meninggal dunia, maka dia meninggal kayomi waladatuhu ummu, seperti kondisi di mana dia dilahirkan oleh orang tuanya, ya, oleh ibunya. Wakana dan ada siapa Ibrahim At-Taimi yang bangsa Taimi radhiyallahu an. Pada Ibrahim itu yaqulu berkata siapa Ibrahim At-Taimi, kanu ada siapa ulama itu yastahibuna menganggap sunnah siapa ulama ayyudzakiru pada hendaknya menyebutkan, yang mengingatkan siapa kaum, ya, siapa ulama dilabdi kepada seorang hamba mahasina amali pada kebaikan-kebaikan amalnya abad, ya. Diingatkan ketika seseorang itu mendekati kematian, diingatkan akan kebaikan-kebaikannya, ya. Idza hadarahu, di dalam ketika mendatangi pada abad apal mautu kematian, hatta yuhsina, sehingga memperbaiki siapa abad tonau pada persangannya abad birobi dengan Tuhannya abad azza wa jalla, hingga dia meninggal dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Wakana dan ada siapa Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu. Pada Sabit Al-Banani itu yaqulu berkata siapa Sabit Al-Banani, karena ada itu bijiwarina, di dalam tetangga kita, ya, di dalam sebelah kami, siapa sabun pemuda bihi yang itu tetap bagi sab, zahwun bermula sombong, ada seorang pemuda sombong, ya. Falamma hadaratu, maka di dalam ketika mendatangi pada syab apa al-wafatu kematian, namun ketika pemuda yang sombong tadi hendak meninggal, ingkabat, maka menelungkupi, ya, memeluk, ingkabat, menelungkupi alaihi atas syab siapa umuhu, ibunya syab, ibunya memeluk anak tersebut. Wahia, dalam keadaan bermula umuhu itu takulu, berkata siapa umuhu, ya bunaya, wahai anak kecilku, kuntu ada siapa saya itu, uhadziruka,
menakut-nakuti siapa saya pada kamu, masro'aka pada kematian kamu, hada yang ini. Saya sudah berkali-kali menasihati kamu bahwa kematian itu datang, kematian itu menyakitkan, maka jangan jadi anak sombong. Maksudnya ibunya begitu. Allah berkata, siapa? Ya ummah, wahai ibuku, innali, sesungguhnya itu bagi saya. Sesungguhnya bagi saya, Roban bermula, Tuhan, kasirul ma'rufi, yang banyak kebaikannya. Tapi pemuda ini ternyata punya husnudzon. Ya, ternyata pemuda ini punya husnudzon kepada Allah bahwa Allah lebih banyak kebaikannya. Wah, ini dan sesungguhnya saya itulah arju, sungguh mengharapkan siapa saya al-yawma, di dalam hari ini, Allah yu'dimani, pada hendaknya tidak meniadakan siapa Rob pada saya ba'du ma'rufi, pada sebagian kebaikannya Rob. Tuhan saya itu kebaikannya banyak, ya, dan saya berharap hari ini dia tidak menghentikan kebaikan-kebaikannya, ya. Allah berkata, siapa? Sabit. Farahimahu, maka semoga merahmati pada siapa Allah bihusnidhoni, dengan baiknya persangkaannya Syabi pada Allah. Nah, akhirnya oleh Sabit Al-Banani dipuji orang tersebut bahwa dia berhak mendapatkan rahmat Allah gara-gara husnudzon kepada Allah fi halatihi, di dalam keadaannya. Syabtilka, yang itulah masro'aka, ya, atau hadaratul wafat, ya, hadaratul wafat. Wakana, dan ada siapa? Umar bin Dzar radhiyallahu anhu, pada Umar bin Dzar, kasirul khofi, itu kasirul khofi, ya. Umar bin Abi Dzar itu banyak takutnya kepada Allah, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Dia itu banyak selalu takut kepada Allah ta'ala. Falamma hadaratu, maka di dalam ketika mendatangi pada Umar bin Dzar apal wafat, karena maka ada siapa? Umar bin Dzar itu kasih rojai, banyaknya berharap fillahi, di dalam masalah Allah azza wa jalla. Umar bin Abi Dzar dia itu dalam hidupnya selalu takut kepada Allah, tapi ketika menjelang kematian dia kebalik, ya, banyak berharap kepada Allah, ya. Fadakhola, maka masuk alaihi, atas Umar bin Dzar siapa? Abu Hanifah wa Ibnu Abi Dawud, dan Ibnu Abi Dawud, yauman, di dalam satu hari. Falamma da'a, maka di dalam ketika mengajak atau berdoa, siapa mendekati, boleh sebentar, Umar bin Dzar, ya. Falamma da'a, maka di dalam ketika mendekati pada Umar bin Dzar indal insirafi, di dalam pergi, ya. Qala, berkata siapa Umar bin Dzar, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atu'adzibuna, apakah menyiksa Tuhan pada kami? Umar bin Abi Dzar ketika mendekati kematiannya itu berkata tentang sesuatu yang luar biasa, ya. Atu'adzibuna, apakah menyiksa Tuhan pada kami, wa fi ajwafina, dan itu tetap di dalam perut kami, ya, di dalam dalaman kami. At-tauhid, bermula tauhid, sedangkan kami di dalam diri kami ada tauhid. La aroka, tidak melihat siapa saya pada Tuhan, taf'alu, dalam keadaan melakukan Tuhan. Summa qalama, kemudian berkata siapa Umar bin Dzar, Allahumma, pada ucapan Allahumma ighfir liman lam tasil akhiri. Allahumma, ya Allah, ighfir, semoga mengampuni Tuhan, liman, bagi orang, lam
Lam yazal, ya. Lam yazal, yang tidak berhenti siapa man itu alam misli halis saharati, seperti keadaannya para tukang sihir. Allah saja mengampuni para orang sihir yang selama hidupnya itu menyekutukan Allah, menjadi anak buahnya Fir'aun, hanya gara-gara melihat tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa. Kemudian mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan ya Nabi Musa wa Harun, ya kan, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya sama Fir'aun mereka dibunuh. Nah itu saja yang baru beriman dalam sepersekian detik saja Allah ampuni, walaupun selama hidupnya berdosa, ya, bersyirik, ya. Tapi ntar dulu nih, ya, ada keterangan belakangnya ini. Wafi saati, dan di dalam beberapa waktu allati qad ghafarta, yang benar-benar telah mengampuni Tuhan lahum bagi sahara, fiha di dalam sa'ah. Hanya beriman saja tanpa mengamalkan perintah Allah, ya, hanya iman saja bisa Allah ampuni. Fainau, maka sesungguhnya sahara itu qalu, berkata siapa sahara, amana bi rabbil alamin, amana iman siapa kami bi rabbil alamin, dengan Tuhannya alam semesta. Maka berkata siapa Abu Hanifah, Abu Hanifah radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Abu Hanifah. Yo, benar begitu. Al qasasu, ya, bermula cerita, ba'daka, di dalam sesudah kamu itu haramun haram. Cerita kayak gini jangan diterus-terusin. Akhirnya nanti banyak orang yang hidupnya sembarangan. Yang penting akhirnya dia pesen tulis catatan yang besar, nanti kalau saya mau mati tolong ya bikin saya beriman. Jangan, ini haram ini kata Abu Hanifah. Yo, benar itu, tapi jangan dijadikan andalannya. Farahmatullahi, maka bermula kasih sayang Allah itu alaika, semoga tetap atas kamu. Waruya, dan diriwayatkan apa, anna Yahya bin Zakaria, sesungguhnya Nabi Yahya bin Zakaria alaihima, semoga tetap atas Yahya dan Zakaria assalamu, bermula keselamatan, tambahan keselamatan itu karena ada siapa Yahya bin Zakaria itu idalakia, di dalam ketika bertemu siapa Yahya Isa pada Nabi Isa. Nabi Yahya itu ketika dia bertemu dengan Nabi Isa, laki Isa bin Maryam, pada Nabi Isa bin Maryam alaihi, semoga tetap atas Isa assalamu, bermula keselamatan itu abasa, ya, cemberut siapa Yahya itu kalau ketemu sama Nabi Isa cemberut. Wafi wajhi, dan itu tetap di dalam wajahnya Yahya. Fi wajhi, bukan wafi, ya, fi wajhi, di dalam wajahnya Yahya. Wakana, dan ada siapa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam alaihi, semoga tetap atas Isa selamat, bermula keselamatan itu idalakia, sedangkan Nabi Isa itu idalakia di dalam ketika bertemu siapa Isa Yahya pada Yahya bin Zakaria itu tabasama, tersenyum. Kalau Nabi Isa ketemu Yahya itu tersenyum, Nabi Yahya ketemu Nabi Isa cemberut, merengut, liwajhi, di dalam wajahnya Isa. Maka berkata lahu pada Yahya siapa Isa talqoni, bertemu siapa kamu pada saya Isa dalam keadaan cemberut, karena seolah-olah sesungguhnya kamu itu aisun, putus asa, yakni menegaskan siapa Isa min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Kita itu harus tersenyum di mana-mana. Susah, saya juga udah terkenal wajah saya belipet kalau ketemu sama orang. Bukan karena cemberut, emang muka saya begini, jadi kelihatannya kayak cemberut. Emang bukan muka-muka ganteng, apalagi hidung mancung, ya. Salah lagi ntar senyum pada orang, salah ntar orangnya suka, ya. Nah, seolah-olah bahwa Yahya itu putus dari rahmatnya Allah. Faqala, maka berkata lahu pada Isa, siapa Yahya talqani,
bertemu kamu pada saya tohikan dalam keadaan tertawa ka'annaka, seolah-olah sesungguhnya kamu. Tuhan itu amin, amina, itu amina aman, atau aminun boleh, amina boleh. Kalau aminun berarti jadi isim fa'il. Tadi aisun ya, berarti aminun. Ya, aminun, orang yang aman, yakni menegaskan siapa Yahya min adzabillahi, dari siksanya Allah. Serba salah ya, wajahnya terlalu bahagia ya, seolah-olah aman dari siksanya Allah, wajahnya cemberut seolah-olah putus asa dari rahmatnya Allah, begitu. Min adzabillahi, dari siksa Allah. Fa'awhamaka, memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ilaihima, kepada Yahya dan Isa, sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Inna ahabbakuma, sesungguhnya paling dicintainya kalian berdua. Inna ahabbakuma, sesungguhnya paling dicintainya kalian berdua. Ilaya, kepada saya. Siapa di antara kalian yang paling baik menurut saya? Itu ahsanikuma. Sebentar. Inna ahabbakuma ilaya ahsanukuma. Ahsanukuma, paling baiknya kalian, donan, pada persangka apanya, donan persangkanya bi, pada saya. Yang paling baik di antara kalian berdua itu yang paling baik donnya kepada saya. Zakarahu, menyebutkan pada hadis ya, pada riwayat riwayat ya, rawiyah waruya, itu tadi riwayat siapa atau bari Imam Tobari, wakana, dan ada siapa Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Zaid bin Aslam, itu yaqulu, berkata siapa Zaid bin Aslam, yukta, didatangkan siapa birajuli, laki-laki, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, ada seorang laki-laki di hari kiamat didatangkan, fayuqalu, maka dikatakan apa, intoliku bihi ilanar, ucapan intoliku bihi ilanar. Fayuqalu, maka diucapkan, intoliku, pergilah kalian bihi, dengan membawa rajul, ilanari, menuju neraka. Ada seorang pemuda yang Allah mengucapkan kepada malaikat untuk membawa dia ke neraka. Fayaqulu, maka berkata siapa rajul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aina, itu di mana sholat, bermula sholatku, padahal dia ahli sholat ya. Di mana sholatku, wasyami, dan puasaku. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, al yawma, di dalam hari ini, aqnatuka, memutus siapa saya pada kamu, min rahmati, dari kasih sayangku. Hari ini aku buat kamu itu putus dari rahmatku. Kama kunta, ternyata orang ini ketika hidup di dunia, kama kunta, sebagaimana ada siapa kamu itu, taknatu, memutus siapa kamu, ibadi, pada hamba-hambaku, min rahmati, dari rahmatku. Ternyata dia di dunia selalu menakut-nakuti orang. Dulu kan ada ya, dakwah memang harus memuat dua, basiron wa nadhiron ya, kabar gembira juga kabar tentang apa namanya, yang menakutkan. Harus dua-duanya, nggak bisa satu saja ya. Jadi mentang dakwah akhirnya orang dibuat takut, nangis, bertobat, itu terus-terusan. Itu bisa jadi khawatirnya termasuk yang ini. Harusnya juga sebaliknya, artinya tidak cuma menakut-nakuti tapi juga memberikan kabar gembira. Dan itu lebih dilihat juga bagi kita yang sudah ngaji ini, kapan posisinya, lagi sehat kah apalagi sakit. Takutnya ketika sakit bablas gitu ya. Sakit bablas, kalau sakit ya berarti buat dia gembira. Tapi kalau dia sehat ya nggak apa-apalah, kita takut-takutin agar tidak melakukan maksiat begitu. Walhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhannya alam semesta. Babu talqinil mayyiti, bermula ini itu bab menerangkan talqin mayit. La ilaha illallah pada la ilaha illallah.
Rawa meriwayatkan siapa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri. Radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu pada Abi Sa'id al-Khudri. Qala, berkata siapa Abi Sa'id al-Khudri, sami itu mendengar siapa saya, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ya, ajarilah atau tuntunlah tuntunlah mautakum, pada mayit-mayit kalian, la ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Ya, di sini kalau mauta dimaksudkan orang yang sudah mati, maka talqin soheh, gitu kan. Nah, tapi juga bisa bimana orang yang mendekati kematian. Bahwa orang yang karena di hadis lain, ya, sebenarnya kalau laqinu mautakum ini yang membahas tentang orang yang sesudah mati, ya. Tapi bisa juga dipakai untuk menjelaskan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah, begitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya tingkah itu ma min abdin, tidak ada bermula seorang hamba, yuktamu, yang diakhiri siapa lahu abd biha, dengan la ilaha illallah, inda mautihi, di dalam ketika matinya abd, illa kanat, kecuali ada, illa kanat, kecuali ada apa itu zadu, bekalnya abad, ilal jannati, menuju surga, ya. Ila kanat, itu kecuali ada apa, la ilaha illallah, itu zaduhu, bekalnya abad, ilal jannati, menuju surga. Tidaklah seseorang yang mendekati kematian bisa mengucapkan la ilaha illallah, kecuali la ilaha illallah tadi menjadi bekal dia menuju surga. Wakana, dan ada siapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Umar bin Khattab, itu yaqulu, berkata siapa Umar bin Khattab, ukhturu, datangilah mautakum, pada orang mati kalian, ya. Wadzakiruhum, dan ingatkanlah pada mautakum la ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Ketika orang ada yang meninggal, kita sunnah mendatanginya dan mengajarkan la ilaha illallah. Fa innahum, maka sesungguhnya mautakum itu yarawna, melihat siapa mautakum, pada sesuatu la tarawna, yang tidak melihat siapa kalian. Karena sesungguhnya orang yang meninggal mendekati wafat tadi atau sekarat itu melihat sesuatu yang kita nggak melihat. Wa fi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat di Abi Naimin, untuk Abi Naim marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu'. Ukhduru, bermula riwayat ukhduru mautakum lakhiri, ukhduru, datangilah mautakum, pada orang mati kalian, walakinuhum, dan ajarilah pada mautakum la ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Wabashiruhum, dan berilah kabar gembira pada mautakum bil jannati, dengan surga. Kita disunahkan mendatangi orang yang meninggal, kemudian kita mentalkin, mengajari mereka la ilaha illallah, kemudian kita memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga. Fa innal hakima, maka sesungguhnya al hakim, minar rijali, dari rijal, itu yatahayyaru, bingung siapa al hakim, inda dzalikal masra'i, di dalam ketika itulah kematian. Karena sesungguhnya orang yang mendekati kematian itu bingung, ya, kondisinya itu sangat luar biasa, ya, antara-antara begitu, ya. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan itu akrobul, lebih dekat, akrobuma, paling dekatnya perkara yakunu, yang ada apa, ma ila bni adam, kepada anak Adam. Saat orang mendekati kematian, saat itu setanlah yang paling dekat, ya.
Dia tahu. Maka nanti ada cerita yang aneh di mana ketika kita mentalkin orang yang meninggal itu macam-macam. Ada orang yang kemudian nanti ketika kita uzkur la ilaha illallah, ya, sebutkan la ilaha illallah, la begitu. Ya. Ternyata lala itu malah justru husnul khotimah. Nah, kenapa? Karena dia bukan menjawab kita, tapi dia sedang menjawab setan. Nah ini makanya kita jangan, kalau urusan kematian itu banyak banget rahasianya, ya, banyak hal-hal yang ada orang yang jauh menjauh kamu, jauh dari saya, jauh. Nah, ternyata bukan kepada orang yang kitanya disuruh begitu, kadang-kadang baper, ya. Oh, diusir kitanya ya pergi. Jangan, itu dia lagi kondisinya bukan ke kita, dia lagi ke syaitan, ya. Nanti ada tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Jadi intinya ketika kita menghukumi, menilai orang lain, jangan secara zahir, ya. Tetap walaupun bagaimanapun kondisinya kita takwil. Nah, kita takwil bahwa dia lagi tetap baik, gitulah, gimana caranya. Karena sekali lagi tinggal ngelihat bagaimana dia hidup, ya. Istidamatul iman wa istidamatul Islam. Waladhi, bermula demi zat, nafsi yang bermula diri saya itu biadi, di dalam tangannya, alladzi la takhruju, tidaklah keluar apa, nafasu abdin, ruhnya seorang hamba mukminin yang beriman, minat dunia, dari dunia. Tidaklah ruh daripada seorang mukmin keluar dari dunia hatta yata'allam, sehingga menerima rasa sakit. Hatta yata'allam, orang sekaratul maut sakitnya luar biasa, ya. Hatta yata'allama, sehingga menerima rasa sakit siapa abdu mukmin, laha, karena takhruju nafasu, ya, karena keluarnya roh tadi. Kulu udwin, apa? Oh, yata'allamu, menerima rasa sakit, laha, karena khuruju nafasi mukmin, apa fa'ilnya zahir, ya. La yakhruju, tidak keluar apa, nafasu abdin, ruhnya seorang hamba mukminin yang beriman, minat dunia, dari dunia, hatta yata'alama, sehingga menerima rasa sakitlah, karena takhruju nafasu mukmin, apa, kullu udwin, setiap anggota badan kita merasakan sakit yang luar biasa, minhu, dari abd, ala hiyalihi, atas sendirinya, kullu udwin, ya. Kemarin bahwa setiap persendian kita berpamit kepada persendian yang lain, ya, sudah kita pelajari. Dan di situ setiap nyampe satu persendian, rasa sakitnya bagikan 1000 tusukan pedang atau tombak, ya, 1000 tusukan tombak. Kita nggak bisa menolak ini, ya. Ya, semoga saja kita semuanya dipermudah oleh Allah karena hidup kita, gitu, ya, menjauhi yang Allah haramkan, yang penting itu, sehingga tidak kesulitan kita dalam sakaratul maut. Fa idza hadara, maka di dalam ketika datang, mendatangi siapa ahadukum, salah satu dari kalian, ayuhal ikhwan, wahai ingatlah saudara atau teman-teman, mendatangi akhu, pada saudaranya ahad. Kalau kita mendatangi orang lain, bahwa dalam keadaan bermula ahad itu muhtadorun, orang yang sekarat, orang yang sedang didatangi kematian, bisa muhtadorun, bisa muhtadirun. Fal yaqul, maka sebaiknya berkata siapa ahadukum, ya, la ilaha illallah, pada la ilaha illallah.
Ya, kita menyenguk orang sakit la ilaha illallah. Emang saya udah mau mati. Ada orang sakit itu la ilaha illallah, ngamuk diantar. Tapi begitu memang ya, kalau kita muhtador, kalau sudah bisa kok dilihat orang yang sedang sekaratul maut itu kondisinya luar biasa ya, tidak normal, diajak ngomong nggak nyambung, dia kayak berada pada dunianya sendiri ya. Liyakuna, supaya ada apa dalika, itulah qaulu la ilaha illallah, itu wasilatan, menjadi perantara ila nutqi dalikal muhtadiri, kepada mengucapnya itulah orang yang sekarat biha, dengan la ilaha illallah ya, dengan harapan ketika kita ingatkan la ilaha illallah, yang ada di otaknya dia adalah la ilaha illallah, dan yang dia ucapkan terakhir kali adalah la ilaha illallah ya. Fayakun, maka ada apa akhiru kalamihi, akhir ucapannya akhoh ya, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayuhtamu, maka diakhiri siapa lahu akhoh bisa adati, dengan bahagia. Wayat, sebentar. Wayadkhulu, dan masuk siapa akhoh fi umumi qawli, di dalam umumnya sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dawalal jannah. Man, bermula siapa orangnya, itu karena ada apa akhiru kalami, akhir ucapannya man itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhala, maka masuk siapa man al jannata, pada surga. Waqad alimtum, maka benar-benar mengetahui siapa kalian, ayuhal ikhwan, wahai ingatlah para saudara, anna qaulakum, sesungguhnya ucapan kalian, indal muhtadiri, di sisi orang yang sedang sekarat la ilaha illallah, pada la ilaha illallah, itu fihi, tetap di dalam qaulakum indal muhtadir, tambihun, bermula mengingatkan lahu, pada akhoh, ngalama, atas sesuatu, yadfa'u, yang menolak, bihi, dengan siapa asyaitonu, syaitan, atau yang menolak siapa akhobi, dengan ma'asyaitona, pada syaitan. Dengan la ilaha illallah itu semoga dia bisa menolak syaitan, karena ketika sebelum mengucapkan la ilaha illallah itu, setan akan selalu berusaha menggoda orang yang mendekati kematian. Namun ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, setan kabur. Itu jadi nggak kembali lagi, setan kabur. Jadi gampangannya mudah sebenarnya. Ya, mengusir setan itu mudah. Tinggal orang yang sekarat tadi mau nggak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, kok ada bahasa seolah-olah penolakan kepada setan, yo berarti dia lagi nolak setan, gitu aja. Fainau, maka sesungguhnya setan itu ya ta'arradu, memperlihatkan siapa setan lil muhtadiri, kepada orang yang sekarat, yufsida, supaya merusak siapa setan alaihi, atas muhtadir, merusak akidah, tahu, pada akidahnya muhtadir. Yang pertama yang dia inginkan adalah akidahnya dulu. Wa idza qalaha, dan di dalam ketika mengucapkan pada la ilaha illallah siapa al-muhtajir, orang yang sekarat marotan, dengan satu kali, kok dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, fala ta'adu ya, fala ta'adu, maka tidak dikembalikan, fala ta'adu, maka tidak kembali, harusnya ta'udu enaknya ini, fala tu'adu, ya bolehlah, fala tu'adu, maka tidak dikembalikan siapa alaihi muhtadir. Artinya setan nggak kembali lagi ke orang yang sekarat tadi.
illa ayatakallama, kecuali hendaknya berbicara siapa muhtadir ghairuha, pada selainnya la ilaha illallah. Kecuali ternyata setan udah pergi, dia masih ngomongin yang lain, ya. Makanya dan ada siapa Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allahu anhu pada Abdullah bin Mubarak itu yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, lakinu ajarilah al mayyita, pada mayit la ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Fa idza huwa, maka di dalam ketika bermula mayit itu qala, mengucapkan siapa mayit pada la ilaha illallah, fada'uhu, maka tinggalkanlah pada mayit. Kalau mayit atau orang yang sekarat sudah mengucapkan la ilaha illallah, tungguin saja, jangan disuruh lagi, jangan dipaksa lagi, ya tinggal aja udah. Tapi kalau dia mengucapkan lagi, segera balik lagi, suruh mengucapkan la ilaha illallah lagi. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang lain, ya. Fada'u, maka tinggalkanlah pada mayit. Qala, berkata siapa ulama, wadzalika, bermula itulah da'uhu itu li'annahu, karena sesungguhnya tingkah itu yakhafu, takut alaihi, atas mayit, idza alahu, di dalam ketika menekan, yang memaksa, di dalam ketika memaksa siapa kaum alaihi, atas mayit, biha, dengan la ilaha. Karena kalau disuruh terus la ilaha illallah, la ilaha, itu orang ucap la ilaha illallah terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lama-lama guru saya pernah nyontoin, buset dah. Giliran ngomong buset meninggalan, alhamdulillah min dzalik, ya. Jangan udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah tinggal, ya. Oh, dia ngomong lagi, terus datangin lagi la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Allahumma, menegaskan alaihi, atas mayit, ya, dengan la ilaha illallah, ayyatabarroma, ayyatabarroma yakhafu alaihi idza alahu alaihi biha, ayyatabarroma, hendaknya bosan siapa mayit, waya jiza, dan tidak mampu siapa mayit, wayuthqilaha, dan memberatkan pada mayit siapa setan ala lisanhi, atas lisannya mayit, malah diberat-beratin. Nah, ini repotnya. Fayakunu, maka ada apa dzalika, itulah ayatabarroma, apa dzalika itu ayatamarud musyababan, menjadi sebab lisuil khotimati, kepada su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Waqala, dan berkata siapa al-Husain bin Isa, Husain bin Isa, lama hadarat, di dalam ketika datang siapa Ibnul Mubarak, al-wafa, Ibnul Mubarak, pada Ibnul Mubarak al-wafatu, kematian. Ketika datang pada Ibnul Mubarak kematian, qala, berkata siapa Ibnul Mubarak, kul, katakanlah li, pada saya, ketika Ibnul Mubarak mau meninggal. Ini kalau orang-orang yang soleh itu salah satu kelebihannya, kadang-kadang pesen, ya, sebelum meninggal itu dia pesen, ya. Kul, katakanlah li, bagi saya, la ilaha illallah, pada la ilaha illallah. Wala ta'udha, dan janganlah mengulang siapa kamu pada la ilaha illallah alayya, atas saya, illa an atakallama, kecuali hendaknya berbicara siapa saya ba'daha, di dalam sesudah la ilaha illallah, bikalamin, dengan ucapan, bikalamin, dengan ucapan, sanin, yang kedua, ucapan yang lain maksudnya. Wadzalika, bermula itulah Qul la ilaha illallah itu li'annal maksuda, karena sesungguhnya yang dituju, minat talqini, dari talqin, itu ayamut, hendaknya mati siapa Ibnu Adam, anak Adam, walaysa, dan dalam keadaan tidak ada itu fi qalbihi, di dalam hatinya Ibnu Adam, apa illallah, kecuali Allah. Dengan harapan, dengan ucapan la ilaha illallah, yang ada di hati seorang mukmin, seorang muslim, hanya
Allah saja. Wal madaru bermula tempat berputarnya hukum itu alal qalbi atas hati. Yang di muktabar, yang diiktibar itu ucapan hati, bukan ucapan lisan, ya. Wa illa apabila wa amalul qalbi dan pekerjaan hati huwaladhi yaitu perkara yunzuru yang dilihat apa fihi alladhi fi fayakun maka ada itu bihi dengan amalul qalbi apa an-najatu keselamatan. Wa amma harakatul lisan adapun bermula gerakan lisan fa inama ya maka sesungguhnya bermula harakatul lisan itu tarjamatun terjemah ama dari perkara fil qalbi yang tetap di dalam hati. Wa illa apabila tidak ada harakatul lisan tarjamatun ama fil qalbi fala faidata maka tidak faidah itu maujud fihi di dalam harakatul lisan. Wakana dan ada siapa ba'du salafi sebagian orang dahulu itu yaktafi menganggap cukup bidzikri hadis talqini dengan menyebutkan hadis tentang talqin indar rajuli di sisi orang laki-laki al-alimi yang mengetahui. Wallahu bermula Allah itu alamu lebih mengetahui. Babuman bermula ini itu babnya orang hadoro yang datang siapa man al-mayyita pada mayit fala yalhu maka jangan berbicara kosong, jangan berbicara omong-omong yang tidak ada gunanya, ya. Kalau kita ada orang sedang sakaratul maut, ya, wayatakallam dan berbicara, wayatakallamu dan berbicara siapa man bi khairin dengan kebaikan. Wa kaifa dan dalam keadaan bagaimana addu'a bermula doa lil mayyit untuk mayit idza mata di dalam ketika mati siapa mayit. Wa tahmidu dan memejamkan matanya mayit, cara memejamkan matanya mayit dan cara mendoakan orang yang sakaratul maut. Rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Musliman Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Qalat berkata siapa Ummu Salamah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartum di dalam mendatangi siapa kalian al-marid pada orang yang sakit. Kalau kita mendatangi orang sakit awil mayita atau orang yang mati faqulu maka ucapkanlah khairan pada kebaikan. Kalau kita mendatangi orang mayit, ceritakan kebaikan-kebaikannya mayit. Fainal malaikata. Kenapa? Fainal malaikata karena sesungguhnya malaikat itu tu'aminu. Mengaminkan siapa malaikat. Alama atas perkara taquluna yang mengucapkan siapa kalian pada ma. Karena apa yang kita ucapkan diamini oleh para malaikat. Qalat berkata siapa Ummu Salamah. Falamma mata maka di dalam ketika mati siapa Abu Salamah Abu Salmah. Bapak suaminya. Itu datang siapa saya Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ummu Salamah mendatangi kepada Nabi, faqultu maka berkata siapa saya ya Rasulullah wahai Rasulullah, inna Aba Salamah sesungguhnya Aba Salamah itu qad mata. Benar-benar mati siapa Aba Salamah qala bersabda siapa Nabi uli ucapkanlah Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uquban hasanatan ila akhirih. Qala bersabda siapa Nabi kuli ucapkanlah Allahumma ighfir pada ucapan Allahumma ighfir akhiri Allahumma ya Allah ighfir semoga mengampuni Tuhan li pada saya walahu dan pada Abu Salamah. Doanya ketika kita mendatangi orang mati adalah Allahumma ighfirli walahu, ya. Wa aqibni dan semoga mengganti siapa Tuhan pada saya. Nah, ini istrinya Ummu Salamah, Abu Salamah yaitu Ummu Salamah disuruh berdoa untuk meminta ganti dari Abu Salamah. Nggak ada orang yang setia. Ini Nabi yang nyuruh loh ya, bukan saya ya.
Suruh menggantikan, ya, meminta doa wa aqibni, dan semoga mengganti Tuhan pada saya minhu dari Abu Salamah uqban, pada pengganti hasanatan yang baik. Jadi Allahumma gfirli walahu wa aqibni uqban hasanah, ya. Wa aqibni uqban hasanah. Kalau ada kita kehilangan pasangan kita, ya, atau kita ajarin kepada orang yang ngabarin suami saya meninggal, istri saya meninggal, kemarin belum ngaji ini sih. Nah, ini udah dapat, ya. Maqibni uqban hasanatan. Qalat, berkata siapa Ummu Salamah, fa fa'altu, maka melakukan siapa saya dzalika pada itulah, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqman hasanah fa aqabani, maka memberi ganti kepada saya siapa Allah man, pada orang tua yang bermulaman itu khairun, lebih baik, li bagi saya, minhu dari Abu Salamah. Ternyata Allah benar-benar menggantikan Abu Salamah dengan orang yang paling baik, itu siapa? Rasulullah, ya. Rasulullah SAW. Maka nyatanya Rasulullah SAW dinikahin, akhirnya dinikahin sama Rasulullah. Jelas lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha pada Ummi Salamah. Nah, ini lembangan ini jangan dipakai. Ada orang ditinggal mati suaminya, Kang Otong langsung datang pagi-pagi, doain Allahumma firli walahu wa aqibni uqban hasanatan. Terus nunggu idahnya selesai, dilamar. Kalau ini mah Rasulullah, ya, emang khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Nah, kita, wah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, itu dalam keadaan juga qalat, berkata siapa Ummu Salamah, fataqala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada Abi Salamah, waqad syaqqa, benar-benar melotot, ya, apa basaruhu, pandangannya Abu Salamah. Abu Salamah ketika meninggal itu matanya melotot. Fa'aghmadahu, maka memejamkan siapa Rasul pada basoroh, siapa nabi, fa'aghmadahu, maka memejamkan pada Abu Salamah atau basorohu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaqala, maka kemudian bersabda siapa Nabi, innar ruha idza qubido tabi'ahul basor. Innar ruha, sesungguhnya ruh, idza qubido, di dalam ketika dicabut apa ruh, tabi'ahu, maka mengikuti pada ruh apa al basoru, pandangan. Pandangan biasanya ke atas, ya. Orang meninggal pandangannya dia ke atas. Fadojja apa fafajja? Fafajja. Fafajja, maka gemuruh, ya, siapa nasun, manusia, min ahli, dari keluarganya, min ahli, dari keluarganya, ruh, ya, mayit lah. Oh, dari keluarganya Abu Salamah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, la tad'u, janganlah mendoakan siapa kalian ala anfusikum, atas diri kalian, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata, nah sesungguhnya malaikat itu yu'aminuna, mengamini siapa malaikat, alama, atas perkara, taquluna, yang mengucapkan siapa kalian. Karena apapun ucapan kita di sisi orang yang sedang meninggal itu adalah diamini oleh malaikat. Sumaqala, kemudian bersabda siapa Nabi, Allahumma ighfir li Abi Salmata,
Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni Tuhan li Abi Salamah kepada Abi Salamah. Warfa, dan semoga mengangkat Tuhan darajatahu pada derajatnya Abi Salamah fil muhtadin, di dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu, dan semoga mengganti Tuhan pada Abu Salamah fi aqibihi, di dalam sesudahnya Abi Salamah, fil ghabirina, di dalam orang-orang yang tersisa, ya. Waghfir, dan semoga mengampuni Tuhan lana bagi kami, walau dan bagi Abu Salamah, ya Rabbal alamin, wahai Tuhannya alam semesta. Wafsah, dan semoga melapangkan Tuhan lahu pada Abu Salamah, fi qabri, di dalam kuburannya Abu Salamah, wa nawir, dan semoga menerangi Tuhan lahu pada Abu Salamah fihi, di dalam kubri. Intaha, sudah selesai apa riwayat. Wa min huna, dan itu dari inilah riwayat. Istahabba, menganggap sunnah siapa ulama, para ulama, ayah turo, pada hendaknya menghadiri al-mayyita, pada orang yang mati, siapa solihun, orang yang soleh. Makanya kalau ada orang mendekati kematian sakaratul maut, hadirkan orang-orang yang soleh. Minimal kalau tidak mentalkin, ya meluruskan daripada apa yang berkembang, apa yang ada pada obrolan dari keluarganya, karena dia menjelang kematian. Jangan sampai salah, ya. Untung generasi kita doang ada majalah Al-Qisah, ada film Hidayah, ya. Akhir-akhir ini nggak ada. Apa masih ada? Apa masih ada di Indosiar? Siapa solihun, orang-orang soleh, wa ahlul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu. Liyudzakiru, supaya mengingatkan siapa solihun wa ahlul ilmi, bitaubati, dengan taubat, minimal dengan taubat, ya. Wa syahadataini, dan dengan 2 kalimat syahadat. Wa yada'u, dan berdoa siapa solihun wa ahlul ilmi lahu, pada mayit, waliman, dan bagi orang yakhlufuhu, yang ada di, yang meninggal siapa mayit pada man. Fayantafi'u, maka mendapatkan manfaat siapa man bidzalika, dengan itulah. Liyudzakiru, ya, bitaubah wa syahadatain wa yada'u. Wallahu, bermula Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah itu, a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah. Babu minhu wa ma yuqalu inda taghmid, wallahu a'lam bissawab. Yaridallahu li syafa'ati rasulillah wa li qada'il habaib wa li usulil maqasid wa maqasid dunya wal akhirah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an sadati ashab Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat min hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna ilma yanfa'una
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق وللتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وانشر رحمتك علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالايمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجلنا قل لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسالك ان تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.